Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kali ini kita akan memberi materi yang berjudul Al-Quran sebagai pedoman hidup. Di dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan pada surat Al-Imran ayat 138. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Yang artinya, inilah Al-Quran, suatu jalan keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Walaupun begitu, kita harus mengetahui makna dari kalimat ini. Sesungguhnya Al-Quran adalah jalan petunjuk dan jalan yang lurus untuk semua manusia. Karena di zaman ini masih ada jalan-jalan yang masih bengkok. Agar kita tidak terpengaruh oleh semua itu, maka kita harus mempelajari Al-Quran. Tidak hanya itu, Al-Quran dapat melindungi kita dari segala penyakit. Karena itu kita harus jangan melupakan Al-Quran. Sesibuk apapun kita jangan melupakan Al-Quran. Walaupun kita sambil nyetir mobil boleh membaca Al-Quran. Dimanapun dan kapanpun kita harus membaca Al-Quran. Karena ada sebuah hadis yang berbunyi, bacalah Al-Quran, maka ia akan menolong dan memberi syafaat bagi pembacanya kelak di hari kiamat. Ada sebuah kisah didatangi oleh malaikat tanya kubur, Munkar Nakir, dan malaikat mari dan berkata, menghadaplah, aku akan menanya kau, siapakah Tuhanmu? Ia tidak menjawab, dan bukannya menjawab malah badan gemetar. Dan malaikat malik pun berkata, jawablah atau aku tumpahkan api neraka. Hampir api neraka itu sampai kepada orang itu, Al-Quran pun datang dan berkata, berhentilah sejenak. Lantas kenapa? Biarkan aku memberi syafaat kepadanya. Mintalah izin kepada Allah baru aku lepaskan orang ini. Lantas dengan sayapnya pun berkata, ya Allah, jika kau ingin membumi hanguskan orang ini, maka hapuslah aku, dan sebelum itu baru hapuskan dia. Karena dia selalu membaca dan berada di rongga. Bacaan itu masih tetap dibaca seumur hidup.
Lantas Allah pun berkata, wahai Al-Quran, kamu boleh memberi syafaat, datanglah ke tempat itu. Akhirnya pun berkata, lepaskan dia, Allah telah mengizinkanku untuk memberikan syafaat. Lalu malaikat itu pun berkata, baiklah, dengan izin Allah aku lepaskan orang ini, bawalah dia bersamamu. Al-Quran pun akhirnya menghibur agar dia tidak ketakutan lagi. Karena sebaliknya, ibu kalau baca Al-Quran diumpamakan Quran jadi imam atau Quran jadi makmum. Jadi makmum atau jadi imam. Artinya kalau Quran jadi imam, maka kita yang jadi makmum harus mengikutinya. Semoga pelajaran ini bermanfaat. Dan jika kita harus membaca Al-Quran, itu artinya imam Al-Quran sebagai imam, kita jadi makmum. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.